Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas yaitu tentang quizzes. Jadi video ini saya rekam pada tanggal 20 Juni 2023. Jadi video ini bisa digunakan untuk kalau misalnya ibu-ibu membutuhkan tutorial panduan quizzes di tahun 2023 ya teman. Caranya sangat gampang. Jadi mengapa saya merekomendasikan quizzes? Karena quizzes ini digunakan untuk mempermudah kalau misalnya kita sebagai guru, baik itu di SD, SMP, SMA maupun di universitas atau sebagai dosen. Nah, kita bisa menggunakan quizzes ini untuk membuat soal secara online. Kemudian murid-murid kita yang baik di SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa di tingkat universitas itu juga bisa mengecek soalnya, teman-teman. Dan paling menarik lagi adalah kita juga bisa menganalisis hasil dari yang dikerjakan, soal-soal yang dikerjakan oleh mahasiswa kita atau siswa kita, teman. Jadi ini sangat multiguna, bermanfaat sekali, menghemat waktu. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman mempunyai murid yang sangat banyak sebagai guru, misalnya menghandle, misalnya satu kelas ada 60 anak, misalnya kita menghandle 5 kelas tuh. Berarti kalau setiap rata-rata 60 murid dikali 5 kelas, berarti kan 300 siswa atau mahasiswa tuh. Bayangkan itu bisa nggak kira-kira diselesaikan dalam waktu 1 hari, teman-teman menganalisisnya. Ya kalau sudut pandang saya sih bisa aja ya mungkin teman-teman, tapi repot. Nah, dengan adanya bantuan situs website kayak Quizzes ini, kita akan lebih menghemat waktu. Ya tentu saja nanti ya kita tidak usah lagi pusing karena nilainya itu bisa langsung kita lihat, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, caranya sebelum kita masuk ke quizzes ini, silakan teman-teman login dulu ke Gmail. Jadi saya sudah login ke Gmail saya. Ini login Gmail saya. Kemudian di sini ada tulisan login dan sign up. Karena kita baru pertama kali di quizzes, kita pilih sign up ya kalau pertama kali. Tapi kalau kita sudah mempunyai akunnya, kita silakan login. Jadi buat ibu-ibu yang sudah punya akun di quizzes, silakan pakai login aja. Jadi tutorial kali ini kita akan buat cara membuat soal, kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara mengedit soal yang sudah ada di quizzes dan cara menganalisisnya, teman-teman. Seperti itu. Kita lihat tampilan dulu ya, teman-teman, di tahun 2023 ini. Kayak gini tampilannya. Jadi tahun kemarin itu 2022 saya juga buat tutorial tentang quizzes ini, tapi saya lihat di tahun 2003 ini ternyata ada berbagai perubahan dan berbagai fitur yang ditambahkan. Kayak gini tampilan depannya. Oke, nah ini yang ininya apa namanya, testimoninya. Nah, seperti ini. Jadi dia juga selain mendukung untuk komputer, laptop maupun untuk di mode di HP ya, teman-teman, di Android. Oke, kita akan coba login. Ini cara membuat akunnya. Caranya silahkan kita sign up aja karena kita baru pertama kali masuk quizzes. Kemudian, nah, alasannya kenapa saya tadi login di Gmail dulu, kayak gini sebelum masuk quizzes. Jadi kita biar lebih cepat prakteknya daripada kita lama-lama. Kita klik continue with Google, pilih email teman-teman. Oh, itu saya udah pernah nih. Kita cari di kota Anda, misalnya kota saya Bengkulu, itu dia Bengkulu City, Bengkulu. Nama organisasi ini terserah ya, teman-teman. Organisasinya apa nama sekolah atau pribadi. Saya acak aja biar nggak terlalu ini, gabung guru misalnya kayak gitu. Ini guru di mana, guru di sekolah mana, ini ada datanya di sini, teman. Kalau misalnya teman-teman belum mendapatkannya, ya pilih tambahkan aja di sini. Kalau saya sih untuk acak aja, misalnya nih untuk guru di mana, misalnya SD Negeri 106, atau kalau misalnya tadi alamat teman-teman itu di Benteng apa di mana ataupun di selain kota Bengkulu, ya bisa juga dituliskan di sini. Misalnya saya contohkan ini guru umum aja. Ini umum dan gabung organisasi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di quizzes. Ini jadi ID saya dahulu yang pernah saya buat
setahun yang lalu. Kemudian nah, karena kita di sini sudah punya akunnya, jadi kita akan belajar gimana cara membuat soalnya, teman-teman, di tahun 2023 ini. Jadi caranya kita membuat, nah di sini ada namanya kuis dan ada pelajaran. Nah, bedanya kalau buat kuis ini berarti kita membuat soal ya, teman. Kalau buat pelajaran ya berarti untuk materi pelajaran berupa slide kayak PowerPoint gitu, teman. Nah, karena kita fokusnya untuk membuat soal, jadi kita silakan pilih yang namanya kuis, teman. Kuis. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa cantumkan judulnya apa. Misalnya kita akan buat soal apa ya? Matematika aja lah. Sebenarnya bukan matematika. Matematika itu nama ini ya, mata pelajaran ya. Oke, pilih matematika dulu. Ini penjumlahan aja. Jadi untuk kelas 1 SD aja kita, teman. Penjumlahan berikutnya. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah pilihan ganda. Kemudian isian singkat. Isian singkat ini kayak esai. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, karena kita akan pilih pilihan ganda, makanya kita klik ini pilihan ganda ini aja. Nah, ini kita sudah langsung masuk ke soalnya, teman-teman. Nah, contoh misalnya ini ya, kita udah masuk soal ya, teman-teman. Berapa penjumlahan 1 ditambah 3 sama dengan, nah ini pilihannya, teman. Misalnya di sini 6, di sini misalnya 9, di sini misalnya ini 4, kemudian di sini misalnya yang belum angka berapa? Angka 2. Nah, di antara pilihan ini kan pilihan yang benar adalah nomor 4 ya, teman. Makanya nomor 4 ini saja yang kita centang. Namun kalau misalnya ada 2 pilihan yang benar, teman-teman harus hidupkan ini, teman. Hidupkan ini. Nah, ini berarti ada 2 pilihan benar. Silakan pilih salah satu, tambah 1 lagi, teman. Cuman karena jawaban yang benar adalah cuman 1, makanya ini mode ini kita matikan. Nah, kalau teman-teman pingin buat nambah pilihannya lagi, tambahkan plus gini aja, teman. Jadi untuk tambahan untuk yang kelima. Jadi terserah mau buat 4 pilihan, 5 pilihan, atau malah lebih banyak lagi 6 pilihan. Jadi tinggal tambahkan ini aja. Dan kalau misal rasanya 5 pilihan ini terlalu banyak, ya silakan hapus saja. Jadi cuma 4 pilihan aja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita langsung simpan aja, teman-teman. Kayak gini, simpan. Nah, kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Gimana dengan soal kedua? Bisa juga, teman. Jadi caranya kita bisa tekan ini dia, membuat soal baru, klik aja. Kemudian kita di sini langsung bisa coba pilihan ganda lagi jawabannya. Kemudian di sini langsung kita masukkan lagi, misalnya penjumlahan 10 ditambah 3 sama dengan misalnya titik. Jawabannya di sini misalnya 19, 16, 15, kemudian 13, di sini 11. Nah, jawaban yang benar adalah misalnya yang ini. Kemudian kita simpan lagi. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 2 soal dan begitu seterusnya, teman. Misalnya kalau teman-teman mau buat 2 soal ya berarti sudah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat sampai 10 soal, 15 soal atau 30 soal, itu juga bisa. Jadi silakan tinggal tambah baru saja. Nah, semisalnya teman-teman mau mengedit nih, ada jawaban yang ternyata jawabannya itu atau salah ketik atau salah soal gitu kan. Teman-teman bisa kembali edit lagi, teman. Misalnya yang ini, misalnya jawaban yang ini salah. Yang benar adalah misalnya 15 untuk pembuatan soalnya. Silakan edit lagi. Kemudian bisa ganti centangnya ini ke sini. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Atau ini misalnya kita ganti soalnya deh. Misalnya 10 tambah 5, jawaban yang benar kan yang ini. Nah, ini kan udah kita rubah nih soalnya. Dan jawaban yang benar adalah 15. Jangan lupa disimpan ya, teman-teman.
Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya soal tersebut ada yang namanya pangkat ya teman. Misalnya kita tambah buat satu soal lagi. Ini kita pilihan ganda lagi. Berapakah misalnya kayak gini, 2 ditekan lagi. Nah, 2 pangkat 2 gitu misalnya kan. Kan di matematika kan sering kan kayak gitu. Jadi sama dengan titik-titik. Hasilnya itu misalnya di sini 6, di sini 9, misalnya di sini 8, misalnya di sini 4. Misalnya ini teman-teman. Kemudian jawaban yang benar kan adalah 4. Jadi kita centang jawaban yang benar, kemudian simpan. Nah, ini kita sudah menyelesaikan 3 soal dan begitu seterusnya untuk soal-soal yang berhubungan dengan pangkat. Misalnya kita membuat rumus CO2 misalnya di kimia juga bisa, atau untuk rumus-rumus persamaan di fisika juga perlu pangkat ya, kita mainkan persamaan matematikanya tadi teman-teman. Nah, seperti inilah cara membuat contoh 3 soal yang ada di kuisis ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya itu kita mengambil soal yang ada dari guru lain teman-teman. Nah, misalnya kayak gini ya teman. Misalnya teman-teman karena kedesak darurat nggak bisa mencari ide untuk membuat soalnya. Jadi teman-teman itu ya bisa juga cari soal yang ada di kuisis. Caranya gimana? Silakan tadi klik yang ini ya teman, klik yang ini, lalu kita cari kelas saring KG ini kindergarten ya untuk TK. Kalau 1 itu ya berarti kelas 1 SD, 2 SD sampai kelas 6 SD, 7 sampai 9 ini SMP ya. Kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 10 sampai 12 ini berarti SMA, SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 untuk universitas maupun untuk profesional atau untuk privacy juga bisa. Nah, ini contohnya penjumlahan kita mau ambil untuk misalnya kelas 2. Jadi ini saya ambil contoh untuk kelas 2 aja ya, teman-teman. Ini sebagai contoh, atau kelas 1 juga boleh. Misalnya penjumlahan kayak gini. Nah, ini kita bisa pilih soal-soal yang pengen kita tambahkan dalam soal-soal kita, teman. Nah, misalnya ada pelajaran yang sedang dipelajari, kemudian kita tambah soal. Nah, ini langsung menambah soal yang ada di sini, teman. Coba cek itu. Kemudian juga kita bisa tambah lagi soal. Jadi dia langsung nambah di soal yang kita buat tadi. Kemudian juga pilihan ganda lagi yang ini, misalnya yang ini. Kemudian yang ini misalnya. Nah, ini sudah kita jadikan soal-soal kita. Balik lagi ke sini. Nah, kita juga bisa edit lagi nih teman. Jadi kita sudah tadi udah ada 3 soal, kita tambahkan lagi 3 soal jadi 6 soal. Ini kita bisa edit lagi. Kalau mau kita edit misalnya 4 ditambah 19, ini 4 ditambah misalnya agak beda dikit 17. Jadi jawaban yang benar misalnya yang ini berarti 20, bukan yang ini ya, tapi 21 kayak gitu. Jadi bisa juga kita edit dari soal-soal orang lain, tapi ini jangan dilakukan sering, kalau bisa diedit juga. Karena ya kalau kayak gini nih berarti kita kurang berkreasi, atau istilahnya kita kan perlu yang kreatif ya teman, biar anak-anak itu ngira nggak, oh ini kan soal yang udah pernah saya buat. Jadi kalau bisa buat soal-soalnya tuh yang berbeda setiap kita mau memberikan ujian. Ada 8 salah, jadi ada 3 tadi yang sudah saya buat, kemudian ada ditambah 6 ditambah 5 berarti ada 8 soal. Kemudian kita akan coba cek ini, kita simpan dulu soal kita tadi, penjumlahan matematika. Ini misalnya untuk kelas berapa, misalnya untuk kelas 1 aja nggak apa-apa. Ini sebagai contoh ya teman. Indonesia. Kemudian kalau mau digambarkan, tambahkan gambar sampul silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau bisa ini kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah jadi, ini soal yang kita buat tadi sudah 8 soal. Kemudian contoh-contoh pilihan gandanya ini tadi. Nah, kalau sudah ini hasil soal yang kita buat itu sudah bisa kita bagikan teman-teman. Nah, caranya gimana kita bagikan? Nah, ini caranya biar kita bisa langsung mulai untuk kuis.
itu kita bisa langsung tekan yang ini teman-teman, mulai kuis langsung. Kita pilih klasik aja. Kemudian di sini ada pilihan mau tim, klasik atau ujian. Biasanya yang paling sering dipakai adalah yang klasik teman, atau kalau mau teman-teman pakai yang ujian juga boleh. Kalau untuk tim ini, kalau misalnya untuk kerja kelompok, kita akan pilih klasik aja. Lalu di sini centangnya, nah ini kenapa adalah lambang petir. Jadi lambang petir ini adalah fitur untuk yang berbayar. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berbayar, silakan. Kelebihannya ini, kalau misalnya untuk fitur berbayar, tapi karena kita gratis saja udah bagus, apalagi yang untuk berbayar. Jadi kali ini saya akan membahas untuk yang gratis saja. Nah, kemudian kita ke bawah aja langsung, terus ke bawah aja langsung. Kemudian di sini ada beberapa settingan. Nah, ini settingannya kita matikan aja karena nggak perlu pakai musik. Kemudian kita akan coba random aja di sini dan pilih lanjutkan. Nah, di sini kita akan diberikan link sama kodenya. Nah, link sama kode inilah yang kita share teman-teman. Jadi link inilah yang kita share kepada orang lain, untuk misalnya ke murid-murid kita atau ke mahasiswa kita kalau kita sebagai dosen. Jadi silakan copy aja. Misalnya ini saya mode incognito aja, ntar di ini kita paste aja linknya. Kita coba sebagai student. Kemudian juga kita di sini akan copy kodenya ini biar bisa login. Nah, ini masukkan nama kita. Nah, nama kita ini adalah nama siswanya. Misalnya nama saya ya misalnya Rino lah, gitu aja lah. Mulai. Nah, Rino kode gamenya ini. Kemudian nah ini kan ada menunggu guru memulai teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini, kita tekan. Ini Rino udah gabung 1 orang. Jadi kalau misalnya ada siswanya sebanyak 20 orang ya tunggu 20 orang dulu gabung ke sini, nah, supaya bisa dimulai. Nah, berhubung ini sebagai contoh aja, jadi anggaplah ini sudah ada 30 orang yang bergabung, sudah bisa dimulai ininya. Jadi mulai aja. Nah, ini kita akan lihat dari mode siswanya kayak gini. Nah, pertanyaan 1 ini 5 tambah 8 misalnya berapa. Ini ada mode ini ya, mode hitung mundur. Jadi caranya silakan pilih misalnya 13 benar. Kemudian ini klik. Nah, ini poin kita langsung keluar kayak gini namanya. Kemudian berapa penjumlahannya? Penjumlahannya ini 1 tambah 3 misalnya, yang benar adalah ini 4. Udah benar juga. Kemudian penjumlahan 10 tambah 5. Jawaban yang benar kan adalah 15. Oke. Jadi kita ada 8 soal ya teman-teman. 7 tambah 4 berarti 11. Nah, kita juga dapat poin tinggi, jadi langsung keluar ratingnya. 12 tambah 4 misalnya 16. Nah, 15 tambah 8 itu adalah 23. 4 tambah 17 itu adalah 21. Oke, bener lagi kita. Kalau ada mode kayak gini skip aja berikutnya. Berapakah 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 4 lah. Kemudian mana lagi? Selesai. Jadi semua nilainya kita udah benar. Nah, nanti di sini akan keluar nilai di mode gurunya. Kalau mode gurunya kayak gini. Nah, ini Rino langsung keluar kayak gini tampilannya kalau kita berhasil menjawabnya. Kita sebagai mode guru. Nanti kalau misalnya ada 10 siswa ya berarti akan keluar semua namanya. Jadi kita bisa langsung tahu siapa yang benar semua, siapa yang salah. Nah, kalau yang misalnya ada sampai 10 apa 30 murid tadi, kita tahu mana soal yang susah dimengerti oleh siswa kita. Jadi kita akan perkuat pelajarannya, misalnya di
kalau misal dia mau ujian ulang ataupun untuk materi kedepannya. Jadi kita bisa mengevaluasi sekaligus mendapatkan hasilnya. Dan seperti inilah kira-kira cara kerja yang ada di Quizizz. Jadi lumayan gampang dan simpel kan teman-teman. Saya bilang ini bisa menghemat waktu. Seperti saya bilang di awal, kalau misalnya kita punya menghandle murid-murid sampai 300 siswa atau 100 siswa, dan hari itu kita harus selesai memasukkannya ke nilai untuk raport ataupun nilai sistem. Kalau misalnya di kuliah itu kan nanti dosen-dosen harus menginput namanya ke sistemnya ya, ke sistem penilaiannya, KRS-nya atau KHS-nya gitu, atau sistem yang ada di universitasnya. Itu kan bikin sakit kepala juga kan kalau misalnya sampai 300 siswa menghandle. Itulah saya bilang Quizizz ini sangat menghemat waktu, kemudian cepat dan ringkas teman-teman. Jadi kita sebagai misalnya guru atau dosen juga bisa ngecek siswa kita mana jawaban yang dirasa susah, mana jawaban yang mudah. Jadi untuk evaluasi kita juga. Itulah caranya teman-teman, cara contoh untuk menggunakan Quizizz ini. Semoga dari video ini bisa berguna buat teman-teman ya, teman-teman atau bapak atau ibu. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan cantumkan aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu ini saja yang bisa saya berikan. Semoga berguna buat teman-teman dan bapak ibu. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.